episode kali ini, yaitu janda di Sarfat. Di dalam kehidupan akan terjadi saat-saat kesusahan yang besar. Namun dalam kesusahan itu, sebagaimana Tuhan memerintahkan janda di Sarfat untuk memberi makan kepada Elia, maka Tuhan juga akan memerintahkan siapapun yang ada di dunia ini, bahkan yang paling kurang kepemilikan, mungkin yang paling miskin. Jadi tetaplah berharap hanya kepada Tuhan saja. Sama seperti siapa? Elia yang mengantarkan, Tuhan yang mengantarkan Elia kepada janda di Sarfat. Dan janda di Sarfat ini menariknya bukan orang kaya. Iya, betul. Namanya seorang janda. Dan menurut Alkitab, janda-janda demikian malah harus diberikan. Iya. Bukan dia yang memberi. Tapi di sini luar biasanya janda ini Tuhan pakai untuk memberi makan Elia. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan seperti biasa, di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Tapi sebelum kita akan membahas tokoh-tokoh kita, aku masih ingin mengajak teman-teman semua untuk login di channel YouTube kita, yaitu channel YouTube Facebook, dengan cara subscribe dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga kalau teman-teman nih punya tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman ingin bahas secara khusus, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Nah, teman-teman, sebelum kita akan membahas tokoh Alkitab pada episode kali ini, kita akan mengikuti video yang berikut ini. Ibu-ibu menyusui. ya, Apa lagi? gak punya pasangan. Janda. Pas. Kuat. Gue lihat. Enggak. Apa ya sebenarnya? Pas deh. Sorry. Buat masak. Tunggu. Bukan. Bahan masak. Garam. Bukan. Apa? Yang lembut. Apa? Yang buat bikin adonan. Tepung. Ya. Gak punya uang. Miskin. Tanah kalau nggak lembab. Kering. Buat masak. Kayu. Buat cairan. Minyak. Ya. Pas. Bahan yang tadi udah jadi. Roti. Ya. Itu apa ya? Ini apa? Kalau udah bisa tebak ada? Aku nggak tahu. Ini apa? Dari semua Buat nyimpen minyak. Oven. Bukan? Zaman dulu. Yang kitab, di Alkitab. Tas. Orang. Kuat. Elia. Kelamin. Laki-laki. Ya. Oh. Beli apa? Bu. 30 detik lagi. Ini apa nih? Buat tempat nyimpan minyak nggak? Temennya. Temennya.
Terus itu. Tunggu. Buli-buli. Ya. Kayu. Atau apa ini? Oven. Yang tadi Apa? temennya buli-buli. Temannya buli-buli. Aduh, apa ya? Buat nyimpen minyak. 3, 2, 1, habis. Ya. Oke, apa? Dari semua kata-kata itu, coba kalian cari deskripsikan itu tentang apa. Tahu dong. Ya, bisa diskusi aja. Cerita itu loh, cerita Nabi yang mulia, apa namanya, masa Isabel kayaknya waktu itu Yang- kekeringan, nggak ada hujan. Yang Itu cerita tentang siapa? Siapa tokoh yang Siapa? kira-kira? gua lupa. Lupa apa ya? Gue juga lupa. Ada nabi, Iya, Itu Nabi. yang- ada 2 pemeran. Terus janda, terus Minyaknya kasih makan. jadi nggak habis-habis. Iya. Ya itu apa ya? Ayo, pilih yang mana? Siapa nih? Aku juga nggak tahu namanya, lupa. Elia. Kan emang yang dia janda. Nama jandanya, Iya, nama itunya. nama nggak tahu. Oke. Sahabat kali. Sini. Jadi ini kejadian tentang janda dari ya, janda di Safa. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, seperti biasa kita sudah tahu kan nih ya apa yang akan kita bahas, tokoh Alkitab siapa yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu janda di Sarfat. Dan seperti biasa, aku tidak sendiri, sudah ada bersama-sama denganku narasumber, yaitu Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, shalom Pendeta. Shalom sis. Selamat Apa bertemu kabar lagi. Pendeta? Sehat walafiat tentunya. Sehat walafiat. Keluarga Ya. juga sehat-sehat ya Pendeta ya? Puji Tuhan, mereka juga sehat-sehat. Puji dan Tuhan sehat-sehat. Semoga sister juga demikian. Wah, sekarang sebetulnya lagi enggak sih Pendeta, karena mungkin kecapean ya. Cuman ya semoga teman-teman juga yang mungkin keadaannya kurang sehat juga boleh sehat di minggu-minggu yang mendatang. Nah, Ya. Pendeta, kan tadi kita sudah mengikuti video ini Pendeta, yaitu tentang tokoh Alkitab kita, janda di Sarfat. Ya. Dan ini kan sebetulnya kalau bisa dibilang kisah yang lumayan familiar Pendeta. Walaupun nggak terlalu banyak dibahas, nggak seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti Yunus, Musa dan lain-lain. Tapi ini juga menarik untuk dibahas. Ya. Nah, kita akan membahas dari mana nih Pendeta? Ya, jadi kita akan membahas dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, kita akan baca mulai dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24, dan judul berikutnya Elia dan janda di Sarfat. Ya, kita akan bergantian membacakan Oke. sister ya. Siap Pendeta. As usual, ladies first. Ladies first, dan teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, ambil Alkitab, kita baca sama-sama. Iya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu."
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat terakhir, ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, jadi poin pertama yang harus kita pelajari dari kisah ini adalah di dalam kehidupan akan terjadi saat-saat kesusahan yang besar. Namun dalam kesusahan itu, sebagaimana Tuhan memerintahkan janda di Sarfat untuk memberi makan kepada Elia, maka Tuhan juga akan memerintahkan siapapun yang ada di dunia ini, bahkan yang paling kurang kepemilikan, mungkin yang paling miskin, untuk dapat memelihara seorang nabi Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Apa yang kita dapat makan hari ini, syukurilah itu, dan tetaplah berharap pada Tuhan, karena esok hari punya kesusahannya sendiri. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan, kalau kita tidak percaya Tuhan, maka kita akan lebih percaya diri sendiri, orang lain dan keadaan. Dan kalau kita percaya kepada diri sendiri, orang lain dan keadaan, kita akan kecewa berat. Kecewa berat kenapa? Karena pada hakikatnya mereka pun tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Yang satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan kita hanyalah Tuhan Khalik pencipta kita. Jadi tetaplah berharap hanya kepada Tuhan saja. Sama seperti siapa? Elia yang mengantarkan, Tuhan yang mengantarkan Elia kepada janda di Sarfat. Dan janda di Sarfat ini menariknya, bukan orang kaya. Namanya seorang janda. Dan menurut Alkitab, janda-janda demikian malah harus diberikan. Bukan dia yang memberi. Tapi di sini luar biasanya, janda ini Tuhan pakai untuk memberi makan Elia. Dan kalau kita kembali ke ayat tadi ya, janda itu katakan waktu Elia datang, waktu Elia minta air, oke, dia berikan, dikasih air. Tetapi waktu Elia minta roti, mau makan, janda ini bilang, orang asing ini tidak tahu diri. Ya, kenapa saya katakan orang asing? Karena memang orang Israel dan orang Sidon ini ibaratnya seperti tetangga kita ya. Contoh, kita orang Indonesia dengan orang Malaysia ini sudah berbatasannya, sudah negara lain itu, kita bisa katakan. Namun di sini kita melihat luar biasanya Tuhan. Ketika janda itu berkata di ayatnya yang ini dia. Ayat 12 ini menarik. Dia mengumpulkan kayu-kayu untuk mengolah dan membuat roti kan. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Wah, ini perlu digaris bawahin.
Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apa artinya? Ini makanan terakhir. Harusnya untuk siapa? Untuk kami saja. Tidak bisa kami bagikan lagi dengan orang lain. Ya, ini katanya ujian terberat, ujian terbesar yang dialami oleh janda ini. Tetapi menariknya, janda ini mau mendengarkan apa kata Elia. Dan yang paling luar biasa, Elia sudah bilang, ya, di ayatnya yang ke-14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Dan saya mau katakan yang paling menarik, orang yang tidak percaya Tuhan percaya kepada nabi itu. Dan dia lakukan persis seperti yang dikatakan oleh nabi itu. Dan terjadilah mukjizat. Mukjizat itu nyata ketika kita percaya. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun permasalahan di hidup Anda, percayalah bahwa Tuhan mampu memenuhi kebutuhan Anda. Wah, luar biasa nih. Baru poin pertama ya pendeta. Betul. Dari kisah janda di Sarfat ini sudah hal yang sebetulnya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini kondisi kita itu tidak seperti janda di Sarfat. Ketika kita memberi, masih ada mungkin yang di kepunyaan kita tuh masih ada. Yeah. Cuman ketika kita tidak punya apa-apa, bisakah kita melakukan hal yang sama seperti janda di Sarfat? Itu menjadi peringatan bagi kita semua dan juga pelajaran bagi kita semua bahwa kadang kita membantu orang lain tuh seperti suka berat sekali. Namun janda di Sarfat ini tidak. Bahkan dalam ketidakpunyaannya pun dia berani untuk menolong. Nah, ini dari poin pertama sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan kita harus berhenti sejenak. Kita akan belajar lagi dari kisah janda di Sarfat di next segment. Jadi tetap di Facebook, jangan kemana-mana. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta, kita tadi sudah belajar nih pendeta, poin pertama dari janda di Sarfat. Kita akan masuk poin kedua. Kita ke yang mana nih pendeta? Oke, kita kembali lagi ke kitab 1 Raja-Raja 17. Kita ke ayatnya yang ke-17 sekarang. Setelah berlalu kisah minum air dan makan roti dan buli-buli bersama tepung yang tidak pernah habis, sekarang ada pencobaan baru yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Nah, kita lihat ayat 17 mulai. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada lagi napasnya. Apa artinya? Meninggal. Ya udah mati nih anak. Kalau udah gak bernapas ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sudah berpulang ke rahmatullah. Namun kita lihat ayat 18. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Nah, jadi di sini wanita ini, janda ini menyalahkan siapa? Elia. Nah, kadang-kadang kita juga seperti wanita ini ya. Kita sudah melihat mukjizat terjadi, tidak pernah kehabisan makanan dan minuman, sumber baku untuk kita masak makan, ada Tuhan berkati. Tetapi ketika ada ujian lain yang kita anggap lebih besar dari ujian yang sebelumnya. Tadi kan dia sudah mengalami ujian besar ya? Iya, betul. Dengan memberikan makanan terakhirnya kepada Nabi Elia. Itu ujian besar, tapi ini lebih besar lagi ujian yang dialami oleh janda ini. Lalu apa kata Elia ayat 19? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Di sini wanita itu tidak memberikan anak itu kepada Elia. Sehingga apa yang dilakukan Elia? Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu. Ya, perempuan itu nggak mau ngasih karena anakku udah mati ini. Ya, ibaratnya sudah pasrah sebenarnya. Ya, dan dalam kepasrahan itu dia tetap menyalahkan Elia, tapi Elia tidak habis akal. Dia tahu bahwa akan ada mukjizat yang terjadi. Kali ini bukan mukjizat roti tepung yang tidak habis-habis atau minyak yang tidak habis-habis, tapi mukjizat kali ini yang harus dilakukan adalah mengembalikan nyawa sang anak yang sudah mati. Dan
ini adalah mukjizat terbesar dalam kehidupan. Ketika orang mati bisa dibangkitkan kembali. Dan kita lihat Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Tempat tidur ini adalah tempat tidur khusus dari Elia. Jadi Elia selama sekian lama dia ada di situ, disiapkan kamar khusus, disiapkan makan dan minum. Enak banget ya Elia ya. Tapi enak-enaknya itu pun dia mengalami ujian. Disinilah pembuktian bahwa betul Elia nabi Tuhan, abdi Allah dari Tuhan yang benar, bukan yang palsu. Bahkan lihat kata Elia ya, ayat 20. Sesudah itu berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ya, tadi perempuan janda ini menyalahkan Elia. Sekarang Elia salahkan siapa? Tuhan. Nah, ini seperti kembali ke Taman Eden. Ketika Allah bertanya kepada Adam, apakah engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang aku larang kamu untuk makan? Lalu Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sampingku inilah yang memberikannya kepadaku maka aku makan. Lalu Hawa bilang, bukan aku, ini ular yang menggoda aku. Nah, ini terus terjadi. Ujung-ujungnya siapa yang disalahkan? Tuhan. Namun kita lihat apakah Tuhan senang disalahkan. Lihat ayat yang ke-21. Setelah menyalahkan Tuhan, Elia tidak putus asa. Dia tidak habis akal. Dia lakukan ini. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Doanya singkat ya. Ya kan? Hanya ini yang dia bilang. Apa dia katakan? "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Dia tidak doa panjang lebar, dia tidak semalaman suntuk, dia tidak berdoa berjam-jam, tidak. Tapi dia hanya ucapkan kalimat yang sangat singkat ini. "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Menariknya, peristiwa selanjutnya adalah ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ya, jadi kayaknya kita harus berdoa singkat-singkat aja ya. Jangan panjang-panjang. To the point, meminta apa yang kita hendaki, yang kita butuhkan pada saat itu. Dan saudara-saudariku yang terkasih pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, ujian tantangan dalam hidup akan selalu datang. Bahkan selalu akan naik level ujian itu. Ujian yang kita alami saat ini, besok-besok atau lusa akan lebih luar biasa lagi ujian yang kita alami. Saya tidak bilang bahwa saya lebih baik menghadapi ujian itu. Tetapi dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan kita akan bisa melewati ujian-ujian itu. Apapun tantangan itu, meskipun nyawa taruhannya. Kalau Tuhan masih punya rencana dan ada misi Tuhan yang Anda harus hidupkan, Anda harus selesaikan dalam hidup Anda, maka nyawa Anda pun meski sudah mati Tuhan akan kembalikan. Nah, ini menariknya. Akhir-akhir ini sudah jarang kita dengar orang mati dibangkitkan kembali. Tetapi kalau Tuhan masih butuh, dia akan hidupkan kembali. Jadi dengan kata lain, you will still remain immortal as long as the purpose of God is not yet fulfilled in your life. Jadi kita akan tetap hidup selama kehendak Tuhan itu belum terpenuhi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan masih punya rencana. Dan saya percaya anak ini pun Tuhan masih berikan nyawa untuk tetap hidup karena Tuhan masih punya rencana untuk dia. Apa rencana itu? Nah, kita lihat ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kalau bahasa Inggrisnya katakan, and Elijah said, "See, your son lives." Kalau bahasa Indonesianya, ini anakmu, ia sudah hidup. Kalau bahasa Inggrisnya, see, your son lives. Lihatlah, anakmu masih hidup. Beda ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan, ini anakmu, ia sudah hidup. Tapi kalau bahasa Inggris katakan, see, your son lives. Lihat, anakmu masih hidup.
Jadi dengan kata lain, Elia menyampaikan bahwa anakmu ini tidak mati tadi sebenarnya. Ya, hanya karena imanmu mungkin berkurang, dia tidak bernafas. Ya, kalau sekarang orang tidak bernafas dilakukan CPR ya. CPR, pertolongan pertama supaya bisa tertolong. Ya, ibaratnya mungkin itulah CPR alami yang dilakukan oleh Elia ketika dia mengunjurkan tubuhnya di atas anak itu. Dan inilah tujuan kenapa anak itu masih dibawa kembali dari kematian. Ayatnya yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Hanya untuk meyakinkan ibunya, janda di Sarfat ini, bahwa ada Tuhan yang benar yang diwakili oleh seorang Elia. Jadi mukjizat ini adalah mukjizat terbesar. Apa itu? Ketika orang yang tidak percaya menjadi dipercaya. Perubahan tabiat adalah perubahan terbesar yang dilakukan oleh Tuhan di dalam diri manusia. Ini tidak kelihatan oleh mata. Beda dengan mukjizat tepung yang tidak habis-habis dan minyak dibuli-buli yang juga tidak habis-habis. Tapi ini perubahan di dalam diri seseorang. Itulah mukjizat terbesar yang sebenarnya Tuhan lakukan. Oke, Pendeta. Tadi itu juga ada satu poin, Pendeta, yang sangat menarik yang mungkin juga aku ingin highlight nih, Pendeta. Menjadi sebuah pengingat untuk kita semua bahwa seperti janda di Sarfat, kita sebelumnya seperti Pendeta juga bilang, pencobaan dalam hidup itu naik level. Yang pertama, janda di Sarfat, dia kebutuhan hidup dasarnya sudah mau habis, yaitu tentang makanan sudah mau habis. Dan setelah itu nyawa dari anaknya diambil. Namun sebelumnya dia telah merasakan mujizat dalam kehidupannya bahwa maka sumber kehidupan dasarnya itu dipenuhi. Kadang dalam kehidupan kita ya, Pendeta, sudah banyak mujizat-mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Cuman ketika sudah naik level nih pencobaan kita melupakan penyertaan Tuhan. Nah, itu menjadi pengingat dan juga tantangan bagi kita semua. Ketika kita naik level dalam tanda kutip, kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang baru, kita diingatkan kembali untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa sebelumnya Tuhan sudah melakukan mujizat, dan saat ini pun dengan pencobaan yang baru yang datang, Tuhan juga akan mempersiapkan jalan keluar dan juga mujizat-mujizat yang akan Tuhan lakukan. Nah, ini juga luar biasa ya, Pendeta. Sudah 2 poin nih kita bahas tentang janda di Sarfat. Kita akan masuk ke poin selanjutnya. Jadi teman-teman Facebook, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, Pendeta, kita tadi sudah bahas 2 poin nih, Pendeta, mengenai janda di Sarfat. Nah, kali ini kita mau bahas dari mananya lagi nih, Pendeta? Oke, kali ini kita akan membaca sebuah kutipan. Dan ya, tolong dibacakan, Saudari Yana. Oke, aku sudah ada contekan ini ya, teman-teman. Aku akan bacakan. Kutipannya adalah, Kristus berkata kepada hamba-hambanya yang setia, sekarang, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan atas namanya yang tidak akan diketahui dan diberi pahala. Dan di dalam pengenalan lembut yang sama Kristus mengikut sertakan orang-orang yang paling sederhana dan terlemah sekalipun pada keluarga Allah. Ia berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, mereka yang sebagai anak-anak dalam iman dan pengetahuan mereka kepada Kristus, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 40 dan 42. Iya. Jadi pelajaran penting yang kita dapatkan dari kisah janda di Sarfat ini adalah jangan kiranya kita berhenti melayani orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Ya, dunia sekarang ini kan seringkali kalau Anda tidak kenal, if a stranger come, ya jangan dilayani, jangan pula dibicarai. Tetapi di dalam pelajaran kita ini berbanding terbalik. Kalau ada orang yang Anda tidak kenal, ya harus dipanggil, dilayani, dikasih minum, dikasih makan.
Kenapa katanya? Mereka itu seumpama malaikat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang datang. Dan ketika melayani mereka, kita diberkati. Nah, kalau sekarang ini sedangkan tinggal di apartemen, kita tidak kenal di sebelah kiri kanan kita siapa. Kiri kanan, di depan kita nggak tahu siapa. Karena privasinya manusia saat ini sangat-sangat dimanjakan. Ya. Jadi saudaraku, kalau ada tinggal di apartemen, paling tidak Anda tahu lah di depan, kiri kanan siapa ya. Jangan sampai Anda tidak kenal tetangga Anda. Ya, karena love your neighbor as you love yourself. Ya, maksudnya kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kata neighbor ini sesamamu. Neighbor itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetangga di sebelah. Ya kan? Jadi poin yang mau disampaikan di sini, jangan terlalu menutup diri untuk melayani hanya orang yang kita kenal. Karena banyak orang yang kita tidak kenal sekalipun itu mau dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Contoh di sini Elia. Walaupun kita pelajari dari kisah Elia ini, Tuhan yang memerintahkan janda itu untuk memberikan makan kepada Elia. Tapi saya pikir ya, saya baca ulang-ulang, bahkan perempuan ini tidak tahu siapa Tuhan. Iya kan? Nanti setelah terjadi mukjizat itu, anaknya bangkit dari kematian, baru dia bilang, sekarang aku percaya bahwa benar engkau ini hamba Allah. Nah, jadi meskipun Tuhan memerintahkan janda itu tidak tahu. Jadi Tuhan bekerja behind the scene, di belakang layar dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, pelajaran penting, jangan kiranya Anda berhenti melayani dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada Anda. Ya, Anda mungkin tidak sadar sedang melayani malaikat Tuhan atau bahkan Tuhan sendiri atau perwakilan Tuhan. Karena berkat itu datang dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari yang lain. Ya, jadi sebagai umat Tuhan kita harus tetap memiliki keramah tamahan. Ya. Pendeta, satu poin yang menarik nih Pendeta. Khususnya di Jakarta, mungkin agak off the topic sedikit. Khususnya di Jakarta, tadi Pendeta sempat sebut poin bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun, bahkan orang asing sekalipun. Namun Pendeta, case-nya misalnya di kota-kota besar nih, khususnya terlebih khusus kita berada di Jakarta ya Pendeta. Terkadang memang banyak orang-orang asing yang suka datang Pendeta, tapi kita nggak tahu motifnya seperti apa. Mereka motifnya minta tolong, padahal sebetulnya menipu Pendeta. Di Jakarta. Nah, itu gimana Pendeta? Bagaimana tetapkah kita akhirnya Pendeta, orang-orang di Jakarta ini punya selalu pikiran bahwa udah nggak usah tolong, kayaknya ini nipu deh gitu. Selalu ada prasangka bahwa takutnya ditipu gitu Pendeta. Tapi kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita perbuat? Ketika ada orang asing, khususnya di kota-kota besar nih Pendeta, haruskah kita tolong mereka tanpa untuk embel-embel kayaknya nipu deh? Atau gimana Pendeta? Iya, jadi umat Tuhan yang setia mampu membedakan. Ya, saya ulangi. Umat Tuhan yang setia mampu membedakan mana penipu dan mana yang patut ditolong. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus inilah akan mengatakan, oh orang ini patut ditolong. Oh orang ini hanya seorang pendusta. Dia akan mencelakaimu. Roh Kudus akan memberitahukan. Kalau Anda tanya bagaimana Roh Kudus memberitahukan itu, saya katakan selalu Roh Kudus berbicara kepada kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, Roh Kudus itu bicara. Tapi kadang-kadang dunia ini dan segala kebisingannya membuat kita tidak peka mendengarkan suara Roh Kudus. Jadi dalam hal ini saya mau katakan, bila Anda bingung tidak tahu mau ngapain ketika ada yang datang, berdoalah dulu. Berdoa, Tuhan ini ada orang asing yang saya tidak pernah kenal datang kepada saya ini. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Jangan buru-buru untuk melayani ya. Ya, jangan buru-buru kalau memang ragu. Betul. Ya, berdoalah dulu, pastikan bahwa Anda berserah kepada Tuhan, dan kalaupun orang ini nanti saya ajak masuk ke rumah, Tuhan kiranya Tuhan tolong agar jangan dia mencelakai saya. Ya, saya pasti bukan saya pasti ya, pasti Tuhan akan menolong Anda dalam hal seperti itu. Berarti kembali lagi ya Pendeta, bahwa dalam setiap hari, dalam aktivitas kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan harus diawali dengan doa ya Pendeta. Ketika kita juga mau menolong seseorang, atau mungkin di awal hari kita juga doakan
mungkin ada orang-orang yang perlu dibantu, kita mau menolong seseorang, ya kita berdoa. Semoga yang dipertemukan kepada kita adalah orang-orang yang betul-betul perlu dibantu, bukan penipu-penipu ya pendeta. Iya. Dan ini juga menjadi peringatan yang terus-menerus kayaknya buat aku ya pendeta, bahwa setiap harinya itu sangat penting untuk kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan, agar kita bisa membedakan mana yang betul-betul datangnya dari Tuhan, mana yang sebetulnya hanya tipuan setan belaka. Dan Iya. itu menjadi hal yang penting untuk kita semua. Dan kembali lagi pendeta sempat bilang bahwa pencobaan kita itu kan naik level ya pendeta. Dan itu juga menjadi dasar yang sangat bisa kita punya ketika ada struggle ataupun pencobaan-pencobaan yang sudah lebih besar dibanding pencobaan yang sebelumnya. Iya, jadi yang kita mau highlight ini kan judulnya janda di Sarfat, bukan Elianya ya. Iya. Jadi janda ini saking susahnya hidupnya, ya, dia merasa sudah mau berakhir hidup ini. Seringkali kita juga seperti itu. Yes. Bahkan tidak jarang orang-orang yang mengalami kesusahan yang sangat susah mau bunuh diri. Ya, itu they have this suicidal tendency. Ya, saya mau katakan bahwa orang-orang seperti itu sangat diperhatikan Tuhan. Buktinya Tuhan utus Elia agar wanita ini tetap hidup. Agar janda di Sarfat ini berserta dengan anaknya tetap hidup. Dan sepanjang sejarah tidak ada lagi kisah janda di Sarfat ini diulangi. Dengan yakin percaya bahwa dia akhirnya menjadi seorang perempuan yang percaya, bahkan menjadi saluran berkat yang Tuhan pakai. Dan saya percaya kehidupan perempuan ini, janda ini berubah dan menjadi terang untuk orang-orang yang ada di Sarfat pada saat itu. Jadi dengan kata lain, wanita ini, janda di Sarfat ini menjadi wanita yang percaya, dan Tuhan menggunakan dia untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain, sama seperti Tuhan menggunakan Elia menjadi saluran berkat buat wanita ini. Luar biasa pendeta, ternyata sudah ada beberapa poin nih yang bisa kita pelajari dari seorang janda di Sarfat. Namun kita harus berhenti pendeta, kita harus masuk ke kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman Facebook, kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, kita sudah di penghujung episode nih pendeta. Kita harus masuk ke kesimpulan. Silahkan pendeta menyimpulkan episode kita pada kali ini. Ya, kesimpulan yang pertama seperti yang kita sudah bahas tadi, Tuhan mampu melakukan keajaiban, mukjizat dalam hidup. Tetaplah percaya kepadanya, jangan khawatir. Apalagi dalam hal makan dan minum, Tuhan akan menyediakan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, level pencobaan dalam hidup itu akan semakin naik, semakin bertambah. Bahkan kita akan tiba di level yang menyangkut mengenai hidup dan mati. Buktinya wanita itu, janda di Sarfat, anaknya mati. Dan Tuhan mengizinkan mukjizat kedua terjadi, yaitu anak itu kembali hidup. Kenapa? Tujuannya untuk meyakinkan ibunya, janda di Sarfat itu, untuk percaya kepada Tuhan. Dan mukjizat ketiga yang terjadi adalah dia, janda di Sarfat ini, menjadi orang percaya, dan Tuhan memakai dia untuk menjadi sumber saluran berkat kepada orang-orang lain, sama seperti Tuhan sudah menggunakan Elia untuk menjadi sumber berkat buat janda ini. Dan ingat, tetaplah layani orang asing, siapapun itu, tapi selalulah awali dengan doa agar Anda tidak tertipu. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk kesimpulan. Saat ini boleh pendeta tutup dengan doa. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan pengasih, kami sudah mempelajari sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong kami untuk tidak pernah khawatir mengenai kehidupan, apatah lagi mengenai makan dan minum, apa yang kami mau pakai. Dan tolong kami Tuhan dalam berbagai pencobaan dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap memilih untuk percaya, maka mukjizat itu akan nyata. Dan tolong kami untuk mau melayani, terutama orang-orang yang belum pernah kami kenal, karena kami tidak sadar bahwa kami akan melayani malaikat-malaikat Tuhan dan perwakilan dari Tuhan.
Berikan kami hikmat kuasa dari surga untuk dapat membedakan mana penipu dan mana yang datang dari Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami percaya Tuhan berkati kami semua dengan berkat yang limpah sesuai dengan janji Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Antonius untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Semoga Pendeta tetap sehat-sehat ya Pendeta. Amin. Amin. Nah, untuk teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, kami juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan teman-teman, kalau teman-teman ada tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin untuk bahas, silahkan juga leave komentar di bawah. Nah, teman-teman, demikian episode kita pada kali ini. Kita bertemu kembali di episode yang depan. Shalom, Tuhan memberkati. Dah.